Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Tayyib. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidun majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'ullah ta'ala awalan. Kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita dan mereka semua yang sakit, kita, orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ada di antara kita yang bersama belajar, ada yang sakit, kita doakan juga semoga Allah menggerakkan kesembuhan siapapun mereka. Juga untuk a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asatidina wa ustadzatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana ajma'in. Yang sakit segera sembuh, yang sulit diberikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, dan yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri umil Quran wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil ajma'in, amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Tayyib. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan tsaniyah fi hadhil munasabah wa fi hadhil fursah. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, kama kanat adatuna
inna fi kulli al-usbu'il akhir min kulli syahrin nahnu nata'allam o na'tadu an nata'allama wa nadrusa ma'an dirasatan lugawiyatan ala al-ad'iyah awil ahadits asy-syarifah. Sebagaimana yang biasa kita lakukan, menjadi kebiasaan kita, bahwa setiap minggu terakhir atau hari Jumat terakhir ya, sekarang hari Jumat terakhir kita belajar membahas secara linguistik doa-doa atau hadis-hadis Nabi. Dan sekarang ini tanggal berapa ini? 25. 25. Ya Ustaz. 25 berarti ini hari terakhir ya. Naam. Jumat terakhir. Jumat terakhir. Oleh karena itu kita gunakan kesempatan kali ini untuk bersama-sama melakukan kajian linguistik. Nah, pada bulan yang lalu kita sudah Ada. belajar Bulan lalu tak ada Ustaz. Kenapa Ibu? Bulan lalu tak ada ini. Dia terus ikut yang Al-Qura wal Jarrah. Oh ya. Bulan lalu tak ada. Ana tunggu tapi kita teruskan Al-Qura wal Jarrah. Oh ya. Naam. Gitu. Ya. Ustaz lupa. Ya. Mohon maaf Ibu. Ya, baik, makasih banyak ya. Nah, terus terakhir kapan kita membahas itu tentang Syair Abi Nawas ya? Tentang Ilahi Lastu. Ya, itu Ilahi Lastu itu bulan apa itu? Itu bulan 30 hari bulan Ogos. Bulan 9 tak ada. Oh iya. Baik. Kalau gitu kita lanjutkan yang ini dulu ya. Kalau tidak salah pada waktu itu kita belajar membahas bersama Ilahi Lastu lil Firdaus itu sampai bait yang keempat. Wa dzambi zaidun. Ya. Wa umri naqisun fi kulli yawmin wa dzambi zaidun kaifah timal. Begitu ya Bapak Ibu ya? Naam. Baik. Nah, kita selesaikan dulu itu. Kita selesaikan dahulu Syair Abi Nawas ada 2 bait lagi. Semuanya ada 6 bait. Nah, yang sudah kita bahas adalah 4 bait. Nah, sekarang kita ingin selesaikan bait yang kelima dan bait yang keenam. Setelah ini, apabila masih ada waktu yang cukup panjang, silakan Bapak Ibu siapkan barangkali ada doa yang akan kita bahas bersama ya. Dirasatan lugawiyatan. Bahsan lugawiyan. Baik, ana saktub awalan fi saburah. Wa saftah lana saburah awalan. Al-yawma yaumul ahad. Yaumul Jum'ah. Ustaz, limadha? Nak cepat cukup bulan nak bertemu di Bandung. Kenapa saya lupa ya? Yaumul Jum'ah, Masya Allah. Masya Allah, lupa ya. Makasih banyak Ibu diingetin. Ya, nanti apabila saya lupa tolong ingetin ya. Yaumul Jum'ah tari al-Khamis wa 20 min Oktober sanat 2024 hiya miladiyatan al-munasib aw al-mutabiq bi at-tarikh الثاني والعشرين من ربيع الثاني من ربيع الثاني سنة 2446 هجرية. Baik, hadha huwa at-tarikh alladhi nahnu fihi. Ini adalah tanggal di mana kita berada di dalamnya. Baik, ana astamir al-bayan wal bahtha wal dirasa al-lughawiyah an syairi Abi Nawas al-bait al-khamis. Ilahi abduka al-asi ataka. Ini bait yang kelima ya. Ilahi abdukal asi ataka muqirram bidhunubi wa qad da'aka. Muqirram bidhunubi
Wa qad da'aka. Wa qad da'aka. Ya, dah. Ilahi abdukal asi ataka mukirran bidzunubi wa qad da'aka. Dah, ini dulu ya. Ilahi. Tentang ilahi sudah kita bahas pada bahasan pada bait yang pertama ya. Ilahi ini adalah munada mudhaf. Sebab ilahi ini semula adalah kata ilahun dan ya mutakalim. Ilah dimudhafkan kepada ya mutakalim, semula ilahun kemudian menjadi ilahi. Sebagaimana kata Rabbi, sebagaimana kata Rasuli, sebagaimana kata kitabi, baiti, manzili dan seterusnya. Nah, meskipun di sini kata ilahi tidak ada harfun nida, tetapi sesungguhnya ilahi ini adalah munada. Hanya saja huruf nidanya atau harfun nidanya tidak dimunculkan. Ini sudah kita bahas ya. Nah, meskipun huruf nida tidak disebutkan, ya huruf ya itu, tetapi ilahi adalah munada mudhaf. Munada mudhaf. Munada mudhafun mansubun wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah. Fathatun muqaddaratun ala alifil maqsurati. Ala alifil maqsurah. Ala alif ala dhamir mutakalim. Afan. Ala ya'ilah atau ala dhamir mutakalim ya. Ala dhamir lil mutakalim. Ala dhamir lil mutakalim wahdah. Nampak tak tulisan saya ini? Nampak. Masih nampak ya? Baik, makasih Bu. Baik, nastamir. Wa ya'ul mutakallim wal ya'u dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Dah. Baik, ilahi. Semula adalah ya ilahi, tetapi huruf ya-nya dibuang, huruf nidanya. Abdukal asi ataka. Abduka, ada yang tahu ini abduka apa kedudukannya? Kenapa doma? Tentu saja ini adalah isim di awal kalimat. Oleh karena itu maka abduka ini adalah mubtadaun. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih Huwa mudhaf. wa huwa mudhafun, betul. Dhammatun zahirah fi akhirih wa huwa mudhafun, betul. Mudhaf kemana? Ka. Ya, mudhaf Dhamir ke ka. muttasil. Jadi ka ini dhamir muttasilun fi mabniun ala fathi. Ya, Fi mabniun. mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ya, bagus, alhamdulillah. Fi mabniun ala fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ya. Wa huwa Ka itu dhamir man'un. muttasil. Nah, oke. Terus al-asi. Coba, ada yang tahu tidak? Al-asi ini apa? Naat. Khobar Ustaz. Hah? Khobar. Khobar kan biasanya tidak ada alif lam. Tapi kan beli Naat. alif lam juga Ustaz. Kalau khobar berarti hambamu adalah pendosa. Sedangkan ini maksudnya bukan itu. Yang Abdukal berdosa. asi. Berarti Yang naat Ini berdosa. berarti al-asi na'atun. Al-asi na'atun. Na'atun li abduka. Nah. Na'atun li abduka. Coba lihat, al-asi ma'rifat ada alif lam. Kenapa ada alif lam? Sebab dia naat kepada ma'rifat. Mana man'utnya? Abduka. Abduka. Abduka kan mudhof. Kalau mudhof berarti ma'rifat. Apalagi mudhofnya kepada domir. Nah, kalau domir itu ma'rifat sekali. Nah, sehingga
Na'tun, al-asi adalah na'tun li abduka. Nah, karena al-asi adalah man'ut kepada karena al-asi adalah na'at kepada abduka, maka kalimatnya begini. Na'tun li abduka wa na'tul marfu'i, begitu. Wa na'tul marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi apa raf'ihi? Wa alamatu raf'ihi apa? Qaddara. Dhammatun muqaddaratun ala ya'i. Tapi ini ya-nya bukan ya dhamir mutakalim ya. Angkus. Ya mangkus, betul. Ayat al-mangkusoh. Nah, Bapak Ibu, ini secara nahu begitu. Sekarang coba lihat. Al-asi ini sesungguhnya asalnya adalah al-asiyu. Itu ada huruf ya, tetapi tidak diberi harokat. Kenapa? Sebab sebelumnya kasroh. Sehingga ya ini dibaca memanjangkan kasroh sebelumnya. Nah, ini adalah sigot isim fa'il. Bentuknya bentuk isim fa'il. Nah, kalau kita kembalikan asi kepada fi'il madhi, apa fi'il madhi dari kata asi? Aso. Aso, ain Sotia. sodia. Tuh, aso. Mudorenya? Ya. Aso ya. Ya'si apa ya'so? Atau ya'su? Ya apsi. Aso ya'si. Kawa yakwi masyayamsi. Nah, semua fi'il rumpun 4 yang lam fi'ilnya terbuat dari huruf ilat, baik alif mamduda maupun huruf ya, itu isim fa'ilnya menggunakan wazan fa'ilun. Salah satunya ya. Boleh fa'ilun, boleh fa'ilun. Nah, akan tetapi aso ini sesungguhnya asalnya adalah isim fa'ilnya adalah asiyun. Sigot isim fa'il dari sigot isim fa'il dari aso itu adalah asiyun. Wazannya wazan fa'ilun. Asiyun. Tetapi pernah saya sampaikan, kalau isim fa'il itu terbuat dari kata yang lam fi'ilnya merupakan huruf ilat, maka huruf ilat ya-nya dibuang atau huruf ilatnya dibuang, sehingga semula asyun menjadi asin. Asyun semula ya wazan fa'ilun, kemudian ya-nya dibuang sehingga menjadi asin. Sebagaimana kata yang lain, masya, masin, kodo, Qadin. kodin, Qada. rodia, Radin. rodin, bago, bagin, da'a, da'in, baqiya, Baqin. bakin, rawiya, Rawin. rawin, rawa, Rawin. ya begitu. Nah, semuanya begitu. Menggunakan wazan fa'ilun. Tetapi meskipun begitu, ada sebagian juga menggunakan wazan fa'ilun. Nah, kalau menggunakan wazan fa'ilun nanti asiyun, rodiyun, contohnya kodiyun, dan seterusnya begitu. Nah, Ustaz, kalau kalau kita menggunakan- nak buat ringkas boleh kan? Bagaimana, Bu? Asi na'at tabi. Nah, tabi boleh. Tabi kepada Tabi kepada abduka. Betul. ya, betul. Boleh. Nah, karena na'at itu salah satu tabi kan. Sekedar untuk mengingatkan kembali apabila ada yang lupa, tabi itu ada berapa? 4. Ada 4. 1, Taukid. taukid. Apa? Taukid. Yang kedua, Badal. badal. Yang ketiga, Na'at. maktuf. Boleh na'at. Boleh 3 na'at. Yang keempat, maktuf. Maktuf ya. Sudah hafal ya? Badal, taukid, na'at, maktuf. Itu tabi'. Ya, kalau Jawa berarti tawabi'. Kalau satunya tabi'un. Maksudnya apa tabi itu? Tabi itu mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti kata sebelumnya.
Kalau naat mengikuti man'ut. Kalau badal mengikuti mubdal minhu. Kalau ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih. Kalau taukid mengikuti yang dikuatkan, yang muakkad. Gitu. Nah, jadi alas ini adalah na'tun li abduka. Naat kepada abduka. Na'tun li tabi' abduka. Begitu. Nah, cuma kalau kita mau panjang ya tadi. Wa na'tul marfu'i. Kenapa na'tul marfu'i? Sebab naat kepada marfu. Abdu kan du'nya doma. Maka rofa. Wa na'tul marfu'i marfu'un. Dan naat untuk marfu adalah marfu'. Wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun. Wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun alal ya. Begitu. Jadi al-as ini adalah semula asin. Nah, ketika kata asin dan semacamnya diawali oleh alif lam, meskipun ya-nya tidak diberi harokat, ya-nya kembali muncul. Masya, masin. Ada alif lam al-masyi, ya-nya muncul. Qadin al-qadi. Qadin. Rodin ar-rodi. Radin. Jarin Jarin. al-jari. Samin Adam. as-sami. Alin al-ali. Baik, saya akan pindah pada halaman berikutnya ya, Bapak Ibu, sebentar, minta waktu. Saya akan tuliskan sebentar. Ini kita pernah bahas dulu. Asin, qadin, rowin, kemudian jarin, satu lagi contohnya misalnya rodin. Semua isim itu ujungnya domah awalnya. Semua awal isim itu ujungnya domah. Mantun. Pada mulanya huruf terakhir dari isim itu adalah domah. Qalamun, kitabun, ustadun, tilmidun, badrosatun, baitun, dan seterusnya. Tetapi kita juga sering temukan ada isim yang ujungnya in. Asin, qadin, rawin, jarin, rodin, dan sebagainya. Nah, kita pernah sampaikan, pernah kita jelaskan, semua isim yang ujungnya in itu semula adalah huruf terakhirnya adalah ya. Maka asin semula adalah asyun. Qadin, qadiyun, rawin, rawiyun, jarin, jariun, rodin, rodiyun. Semuanya yang ujungnya in itu semula ada huruf ya di ujung, di akhir. Tetapi kemudian ya dibuang. Mengapa dibuang? Sebab huruf sebelumnya kasroh dan ditanwinkan ya-nya. Nah, tapi kata ya-nya itu boleh saya hilang, tapi tolong tanwin saya selamatkan. Nah, maka tanwinnya pindah ke kasroh karena harokat huruf sebelumnya kasroh. Nah, tetapi asin ini ketika ma'rifat ada alif lam, maka ya-nya muncul lagi al-asi, tetapi tidak diberi harokat. Qadin al-qadi, rawin ar-rawi, jarin al-jari, rodin ar-rodi, dan seterusnya. Ada salah seorang mufassir yang namanya Al-Fakhrul Razi gitu ya. Ar-Razi. Dari kata rozin lalu ada alif lam maka ar-razi gitu. Jadi kalau kita temukan isim yang ujungnya in kasroten ya, itu semula adalah ada huruf ya. Dan tapi kemudian huruf ya-nya dihilangkan. Akan tetapi pada saat dia ma'rifat ada alif lam, maka huruf ya-nya kembali muncul begitu. Sekarang kita kembali ke muka surat 1. Halaman 1, Bapak Ibu silakan lihat. Sebentar, kenapa jadi membesar ya? Oke, cukup. Ya. Jadi kembali sini, al-asi itu adalah naat kepada abduka, na'tun litabi', na'tun kepada tabi'. Nah, sekarang kembali ke ataka. Ataka apa? Ini fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il. madhi. Kenapa? Fi'il madhi. Fi'il madhi, maka fi'lul madhin. Mabniun al fathi. Mana fathanya? Al-muqaddar yang dikira-kira. Semula ataya, tapi ya-nya tak boleh dibaca. Menjadi alif maksuroh. Nah,
saya pernah jelaskan pada kelas ini atau kelas yang lain ya, saya lupa. Semua alif maksuroh pada saat digabung dengan domir mutakalim, digabung dengan domir mutasil. Saya ulangi lagi. Semua alif maksuroh ketika disambung kepada domir, maka alif maksuroh penulisannya diganti, ditukar menjadi alif mamdudah. Maka semula ini ata bacanya begini. Bentar. Ata itu semula tulisannya adalah begini, ata. Sebagaimana masya begitu ya. Sebagaimana naha, roma dan semacamnya. Nah, ini kan alif maksuroh, ata, masya, ini huruf terakhirnya alif maksuroh. Nah, ketika alif maksuroh disambung dengan domir mutasil, maka alif maksurohnya ditukar penulisannya menjadi alif mamdudah, sehingga menjadi ataka, masyaka, ro'aka, dan seterusnya. Begitu. Maka ini pun sama, ataka ini, ata adalah fi'il madhi mabniyun ala fathi al-muqaddar. Fata yang dikira-kira. Dikira-kiranya kemana? Al alif al-mamdudah kalau yang ada di sini ya. Nah, terus wa fa'ilu mana fa'ilnya? Ini kan fi'il madhi berarti harus ada fa'il. Mustatir. Mustatir. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Takdiruhu Wah. huwa. Rajiun ila atau ya'mud ila? Rajiun ila abdukal asi. Ila abdukal asi. Ila abdukal asi. Itu ya. Ila abdukal asi. Nah, wal kaf ini dan ka adalah Maf'ulun bi. muttasilun fi mabnin ala fathi Fi mahalli nasbin. Maf'ulun bi. fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. Nah, tadi kan abdukal asi apa kedudukannya? Mubtada kan? Mubtada. Sudah ada khabarnya belum? Belum. Belum ada. Mana khabarnya? Ini wa jumlatu ataka fi mahalli raf'in khabaru mubtada'i. Khabar muakhar. Khabar mubtada, bukan khabar muakhar, tapi khabar mubtada. Bercakap Ustaz. Mubtadanya abduka. Al-asi. Mubtadanya di depan. Jadi wa jumlatu ataka fi mahalli raf'in khabaru mubtada'in. Oke, satu sini ya. Wa khabaru wa jumlatu. Ini tempatnya sudah sempit ya, di mana ya? Bentar. Wa jumlatu ataka fi mahalli raf'in khabar mubtada'in. Sudah. Sampai sini selesai. Kita lanjutkan. Mukiran. Kebun. Apa i'rabnya? Apa kedudukannya? Hal. Mukiran. Kenapa mansub? Apa Ibu? Hal Ustaz. Halun, betul. Mukiran halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya udah. Mukiran halun mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Kalau hal itu berarti ada apa sebelumnya? Sahibul hal. Sahibul hal. hal. Mana sahibul halnya? Abdukal. Abdukal asi. Abdukal. Abdukal asi. Hmm. Sahibul hal dari mukiran adalah abdukal asi. Mukiran ini mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Mudzakkar. Kenapa? Sebab sahibul halnya abduka. Sahibul halnya muzakkar. Mudzakkar. Mukiran mufrad atau musanna? Mufrad. Atau jamak? Mufrad.
Mufrad. Mengapa? Sebab sahibul halnya juga Abdulka abduka itu satu. mufrad. Satu. Sahibul hal itu Sahibul ngikuti hal itu ngikutin sahibul hal ya. Hal. Begitu. Terus ini paham Bapak Ibu? Paham. Secara nahwu. Coba secara sorof. Mukirron ini isim atau fi'il? Isim. Isim. Isim apa? Isim nakirah. Ya, isim nakirah betul. Sigotnya isim apa? Isim sigot itu seperti isim Isim maf'ul, isim fa'il, isim masdar. Isim Masdar. fa'il. Isim fa'il. Mukirron isim apa? Nah, belum belajar kita ya. Oke. Macam-macam mas. Macam-macam. Nah, baik, saya buka muka surat 3 ya. isim fa'il. Isim fa'il benar. Ini Sudah Bapak tengok Ibu dia punya semua. wazan tu macam isim fa'il. Ya. Bapak Ibu, kalau kita menemukan isim yang awalnya adalah mim domah, mu, mu, pertama ini adalah mazid, sulasi mazid. Kalau ada mu itu berarti mazid, sulasi mazid. Zid wazan. Yang pertama itu. Yang kedua, perhatikan di sini munya domah sebelum huruf terakhir kasroh, harakatnya kasroh kan? Mukir. Ya. Nah, kalau berarti polanya kan mu'i. Ya. Nah, kalau polanya adalah mu'i, maka ini berarti isim fa'il. Isim fa'il. Mu'a isim maf'ul. Ismul fa'il. Kalau isim maf'ul nanti mu'a, Ya. muqarrun. Nah, ini isim maf'ul. Ismul maf'ul. Kalau mu'a, isim yang bermakna objek mangsa. Kalau ismul fa'il isim yang bermakna pelaku. Nah, berarti mukirun adalah isim fa'il dari kata. Nah, ini kemudian apa fi'il madhi dari mukirun? Qarra. Aqarra Ustaz. Aqarra. Mukirun kan mazid. Mazidnya mazid berapa? Aqarra. Tuh. Wazan 1. Iya, wazan 1. Tambahan apa? Tambah hamzah. Tambah hamzah. Aqarra mudhari'nya macam mana? Yuqirru. Yukiru. Amarnya? Akirra. Nahi? La tukirra. Nah, begitulah tukiro. Aqarra yukiru, akiro la tukiro. Isim fa'ilnya mukirun. Isim maf'ul mukarrun. Isim maf'ulnya mukarrun. Ya. Masdarnya Ustaz? Masdarnya ikrarun. Ikrarun. Ikrar itu ikrar ya. Sudah kita jadikan bahasa Indonesia ikrar. Sudah kata ikrarun. Nah, ini masih wazan 1. Mujarradnya apa? Qarra. Korro. Rumpun berapa kalau gitu? Saya rumpun tak pandai Ustaz. Pun Rumpun 2. Saya masih dua. Kan ada syiddah. Qarra sidah. Ada syiddah kan? Rumpun 2. Korro, madda. Gitu. Jarro. Sana. Nah, coba sekarang gini ya. Ini kalau misalkan kata doro. Tambahkan A di awal. Jadi al-doro. Mudhari'nya macam mana? Yudirru. Amar? Adirra. Nahi? La La tudirra. Latu. La tudirra. La tudirro. Isim fa'il isim maf'ul. Mudirrun. Terus maf'ulnya? Mudhar. Mudirran. Mudirrun mudarrun. Mudirrun mudarrun. Sekarang kata a'azza. Dia kata azza. A'azza. Madi. Mudhari'nya? Yu'izzu. Amarnya? A'izza. Nahi? La La tu'izza. tu'izza. Isim La fa'il? tu'izza. Mu'izza. Mu'izza. Mu'izzun. 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 Isim maf'ul? Mu'azzun. Azzun. Mu'azzun. Satu lagi. Zalla. Sama aja di azalla. Mudhari'nya apa? Yuzillu. Yuzillu. Amarnya? Azilla. Zilla. Nahi? La tuzilla. La tudhilla. Isim fa'il? Muzillun. Muzil. Muzillun. Isim maf'ul? Muzallun. Muzillun. Mudallun. Mudah kan? Tak ajar. Saya lemah masdar Ustaz.
Master saya angkat tangan. Nanti akan senang insyaallah. Ini baru belajar isim fa'il isim maf'ul dulu sebab apa? Sebab kita sekarang menemukan kasus atau case untuk isim fa'il. Nah, jadi yang kita ingat-ingat itu apabila kita temukan isim yang huruf pertamanya mu, itu selalunya adalah mazid sulasi. Bagaimana rubai? Rubai juga sama. Rubai sulasi, rubai mujarad ya, rubai sulasi. Rubai mujarad dan rubai mazid itu juga sama mu. Zalzala muzalzilun, tazalzala mutazalzilun. Kalau rubai semuanya isim fa'ilnya menggunakan mu, doma, mim doma. Tetapi kalau sulasi kita tahu ada mujarad, ada rubah, ada mazid. Nah, semua sulasi mazid isim fa'ilnya diawali oleh mim dhammah mu. Dan huruf sebelum akhir harus kasrah mu'i. Contohnya ini azza mu'izzun, adzalla mudillun, adarra mudirrun, aqara mukirun dan seterusnya. Nah, isim fa'ilnya mukirun, maf'ulnya muqarrun. Adarra mudirrun mudarrun, azza mu'izzun mu'azzun, adalla mudillun mudallun. Mudah kan? InsyaAllah. Oke, baik. Sekarang kembali ke muka surat 1. Ilahi Akar itu maksudnya apa, Ustaz? Kenapa Ibu Sadia? Akar itu maksudnya apa? Apa itu? Akar itu bermakna Oh, mengakui. mengakui. I'tarafa ya'tarifu i'tirafan. Hmm. Aqra itu muradif atau sinonim dari kata i'tarafa. Mengakui. Mengakui. Aqra atau i'tarafa. Kalau kita mendengar kata iqrarun, ikrar itu pengakuan dari kata aqra. Ikrar Tapi itu kalau dalam masdarnya bahasa ya, Ustaz. Kenapa Ibu? Ikrar itu masdarnya. Masdar. Artinya pengakuan. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia, ikrar seringkali dimaknai sebagai kesetiaan atau apa ya? Kesetiaan ya, ikrar pernyataannya, pernyataan, ikrar kesetiaan. Janji kesetiaan atau janji, ikrar. Awalnya maknanya ada pengakuan. Pengakuan, ikrar kesetiaan, pengakuan kesetiaan. Ikrar jual beli, berarti pengakuan jual beli. Dan seterusnya. Sudah ya, sampai sini ya. Bidzunubi, selepas aqarra yukiru diikuti oleh huruf jarbi. Bizunubi. Berarti dia apa? Harfu jarin kan? Nah, Ya. Ya, tak usah panjang-panjang sebab sudah hafal kita. Huruf jar tidak sulit. Al-dzunubi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Zahiratun fi akhirih. Dzunub ini jama atau mufrad? Jamak taksir. Jama taksir. Mufradnya apa? Zambun. Zanbun. Ayo. Ada zambun, ada zanabun. Zanab. Ustaz, apa beza dengan ismun, Ustaz? Ya. Ada ismun, ada zambun, ada junahun. Junah. Apa lagi? Ada berapa ya yang mana dosa itu? Nah, kalau zanabun apa artinya zanabun? Dosa. Buntut. Ah. Buntut. Buntut aku Ustaz. Oh, enggak tahu. Mohon maaf. Ekor. Ekor. Oh, sop buntut. Nah, sop buntut itu sop ekor. Ibu pernah dengar ya? Kalau di Iya, ada banyak tuh sini sop pun cakap sop buntut. buntut. Buntut sapi, sop buntut. Itu sop ekor. Bahasa Arabnya buntut apa? Zanabun. Zanabun. Artinya buntut atau ekor. Ekor. Kalau zambun artinya dosa. Dosa dan buntut atau ekor itu dekat. Ekor iya. Sebab apa? Sebab dosa itu menjadi ekor buat seseorang. Menjadi buntut, mengikuti kemanapun pergi. Kemanapun pelakunya pergi, dosa ikut mengiringi. Makanya disebut dengan zambun, sama dengan ekor, buntut.
Nah, tapi jamannya gimana? Kalau zunubun jamak dari zanabun atau jamak dari zambun? Zambun. Zanbun. Zambun jamannya zunubun. Zunubun. Zunubi mislu a'dadir rimali. Jamak dari zambun adalah zunubun. Lalu jamak dari zanabun. Ekor apa? Aznab. Aznabun. Bagus. Betul, Bu. Ibu sekali. Aznabun. Zanabun zanabani aznabun. Zambun zambani dunubun. Itu. Ilahi abduka asi ataka mukirran bizunubi wa qad da'aka. Coba. Wawur papa. Ataf. Ataf harfu atin. Qad harfu taukid ya. Harfu taukid. Nah, da'aka ini kan dafil apa nih? Madi. Tadi kan fi'lun madin. Fi'lun madin mabniun ala Sukun. mabniun. Da ini kan fi'il madi. Fi'il madi kan harusnya fathah kan mabni ala fathi. Mabniun ala fathi al muqaddari ala al alifil mamdudati. Fi'lun madin mabniun ala fathi al muqaddari ala al alifi al mamdudati. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Takdiruhu huwa raji'un. Kembali kemana? Abdukal asi. Ya. Dan ini kan fi'il madi ya. Ya. Nah, wa huruf atop. Berarti dah matuf kemana? Memohon kepadamu. Ataka. Dah matuf kemana? Ataka. Atas, sama-sama fi'il madi. Kalau matuf berarti sama yang sejenis. Ya. Dah fi'il madi berarti matuf alainya madi. Fi'il madi lagi. Nah, sedangkan K ini kita sudah hafal lah. Hafal. K ini dhamir muttasil. Mabniyun ala fathi fi mahalli nasbin. Maf'ulun bihi. Banyak berulang-ulang begini ya. Yang dhamir muttasil diawali oleh fi'il itu maf'ul bihi. Ilahi abdukal asi ataka mukirram bidzunubi wa qad da'aka. Apa maksud Ustaz? Maksud dia wahai Tuhanku. Apa dia Ustaz? Artinya bagus saya takut lupa tadi. Wahai Makasih. Tuhanku. Wahai Tuhanku, Tuhanku. hambamu Hambamu. yang durhaka. Oh, hambamu. Durhaka Yang berdosa. berdosa. Kepadamu. Yang berdosa. Yang pendosa, pendurhaka, Pendosa. Yang berbuat dosa. yang pemaksiat, pelaku maksiat. Dosa lah. Hambamu yang berdosa, ataka datang kepadamu, Padamu. wahai Tuhan. Dengan berikrar. Iron, Dosanya. ini kan hal. Bahwa Hal dosa-dosa. terjemahkannya bagaimana? Dalam Sambil keadaan. berikrar, Dalam sambil keadaan. mengakui. Mengakui. Dosanya. Dengan dosa-dosa. Sambil mengakui dosa-dosa. Dosanya. Dengan mengakui. Sambil Mengakui mengakui dosa-dosa. dosa. Keadaan berdosa dosa, lah Ustaz. Hal kan dalam keadaan pendosa. Iya. Terjemahan Segala dosa. hal itu boleh dengan sambil, boleh secara, boleh dalam keadaan, tergantung enaknya, tergantung konteks kalimatnya, konteks ayatnya. Padamu Enaknya yang mana dengan- sedapnya? Sambil dengan- mengakui dosa-dosa. Mengakui dosa-dosa. Dan Dan- sungguh ia menyerumu, memanggilmu. Pada Datang engkau. kepadamu. Dan memohon Kepadamu kepadamu. apa? Mukirun bidzunub, mengakui dosa. Jadi datangnya dengan pengakuan. Kalau datangnya tidak dengan pengakuan, tapi dengan kesombongan, maka berbeda lagi. Makanya syair Abi Nawas ini merupakan syair yang bermakna kepasrahan dan pengakuan. Itulah sebabnya juga sering disebut dengan i'tiraf ya. Syair i'tiraf. I'tiraf itu pengakuan. Kalau kita mendengar, misalkan kalau kita cari di YouTube atau di
di Google ya, Ya. itu syair atau doa i'tiraf Abi Nuwas gitu. Maka ketemu dengan syair ini. Waqadaka, dan sungguh hambamu yang pendosa ini menyerumu, Maka memanggilmu. Menyuruh, memanggil. Memanggil itu berarti apa? Berdoa. mohon Berdoa. doa. Berdoa kan memohon. Hmm. Menyeru. Nah, tentu saja menyerukan itu langkah pertama. Ketika menyerukan, kita menyeru, wahai Allah. Meminta. Apakah berhenti sampai di situ kita mengatakan, ya Allah? Tidak kan? Ketika datang dari halaman jauh menuju halaman Tuhan, halaman Allah. Dia datang kemudian ngakui dosa-dosa. Lalu manggil, wahai Allah. Nah, kira-kira apakah cukup kita mengatakan ya Allah saja? Tentu saja ada lanjutannya kan? Minta doa. Minta ampun. Berdoa dengan berbagai macam ya. Nah, dari segi makna doa itu artinya memanggil, menyeru. Makanya berdoa itu ada menyeru. Menyeru apa? Menyeru siapa? Menyeru Tuhan, menyeru Allah gitu. Ya, silakan lihat muka surat 4 ya. Menyuruh Allah, memanggil namanya. Ayyamma tad'u falal asmaul husna. Mana saja yang kau seru, maka sesungguhnya maka dia memiliki nama-nama terbaik. Mukirran bidzunubi wa qad da'aka. Idza salaka ibadi anni qaribun uji idza salaka anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza Da'i. da'an. Terus falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu Qarib. da'watad da'i Ya. idza da'an. Ujibu da'watad da'i. Nah, ketika hambanya menyeru, memanggil, Allah menjawab. Misalkan kita panggil seseorang dari Bapak Ibu, misalkan siapa? Ibu Misalma. Ibu Misalma kan jawab iya, kan begitu ya, memanggil, menjawab Ya. kan? Ya. Ibu Sanadia. Ya, memanggil, dipanggil, menjawab iya, kan begitu ya? Begitupun Tuhan, begitupun Allah ketika dipanggil dia akan menjawab. Nah, terus apa kalimat berikutnya? Falyastajibu li, ya kan? Idza sa'alaka ibadi. Ini kita coba pahami ayat ini menggunakan pendekatan linguistik ya. Idza sa'alaka ibadi anni. Kita coba memahami ayat ini dengan menggunakan pendekatan linguistik, kajian nahwu dan shorof. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Jika engkau ditanya oleh hamba-hambaku tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Maka Dekat. sesungguhnya aku dekat. Terus ujibu da'watad da'i. Ujibu da'watad da'i. Semula panjang ya, da'i idza da'ani. Da'ani. Semula idza da'ani, tapi kalau kita lihat Al-Qur'an ninya ianya hilang, Da'an. idza da'an ya. Semula dari idza da'ani. Jika engkau ditanya oleh hamba-hambaku tentang diriku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku menjawab seruan panggilan seorang penyeru jika dia memanggilku. Kalau hambanya memanggil Tuhan, memanggil Allah, maka Allah akan menjawabnya. Ya Allah, misalnya kita mengatakan begitu misalnya ya, maka Allah akan menjawab, wahai fulan atau siapa begitu. Nah, kemudian kan mungkin orang itu berdoa kan, menyampaikan hajatnya, menyampaikan keinginannya, menyampaikan permintaan-permintaan A, B, C, D dan seterusnya. Baik permintaan bersifat ekonomik, atau sosial, atau mungkin yang lain-lain, atau mungkin keluarkan dari masalah, musibah dan semacamnya, diberikan kemudahan, keluasan dan seterusnya. Nah, tapi apa kata Allah? Apakah Allah langsung kabulkan? Allah menjawab, ketika dipanggil Allah menjawab, ya, ada apa wahai hambaku, kau memanggilku? Nah, kemudian hamba itu kan berdoa menyampaikan harapan-harapan dan permintaan-permintaan. Nah, ketika itu terjadi, Allah kemudian berikan jawaban.
memberikan apa cara. Falyastajibu li. Fal yastajibu li Maka wal yu'minu bi wal yu'minu bi la'allahu dengan ya bagi kamu bagi ya sudun kan, betul tidak? Tersudun. Nah, setelah hamba itu datang kepada Allah, kemudian dia memanggil Allah, Allah menjawab. Kalau memang orang itu menyeru dia. Ketika dipanggil, Allah menjawab. Kalau tidak dipanggil, Allah tidak menjawab. Kalau tidak didatangi, Allah tidak menjawab. Kalau didatangi, Allah menjawab. Kalau didekati, Allah mendekat. Tapi kalau tidak didekati, Allah tidak mendekat. Allah menjawab. Tapi perhatikan kalimat berikutnya. Fal yastajibu li. Apa kita pahami dari kata fal yastajibu? Apa terjemahan dalam mushaf? Menjawab. Kalau dalam terjemahan apa? Mana fal yastajibu? Fa atau fa maka lah saya. Fa yas. Fa itu ini fa-nya fa apa ini? Sebentar. Enough. Pak Amr, apa Ustaz? Lam Amr. Bukan lamnya iya, lamnya lam amar. Cuma fa-nya fa apa ini? Jawab. Jawab dari mana? Kalau idza jawabannya fa ini, fa dalam ini. Fa mak bukan jawab maka. Lalu. Nah, ini terjemahan fa di sini lebih seronok ya, lebih enak atau lebih sedap diterjemahkan dengan oleh sebab itu. Oleh sebab itu. Oleh karena itu, fal yastajibu, oleh karena itu hendaknya. Itu lamnya lam amar. Betul, Pak Andi. Lamnya lam amar, semula bacanya liyastajibu, namun ketika diawali oleh huruf sebelumnya yang hidup, maka li disukunkan sehingga menjadi fal. Kalau ada wawu, wal. Wal yu'minu bi, tuh lihat. Wal yu'minu bi, wawunya ada lam kan? Itu lam amar juga. Wal yu'minu bi ini lam amar. Nah, lihat Bapak Ibu nih. Apa terjemahan dari yastajibu? Hendaklah mereka memenuhi Menjawab. panggilan. Memenuhi Memohon. Memenuhi panggilan. memenuhi panggilan. Menjawab atau Panggilanku. memenuhi panggilan. Yang manggil tadi siapa di awal? Yang berdoa siapa? Hamba. Hamba. Terus Pak yastajibu memenuhi para hamba itu hendaknya memenuhi apa? Di situ terjemahannya memenuhi panggilan ya Pak Andi ya. Panggilan kan berarti itu mana yang dimunculkan untuk memberikan pemahaman ya. Sedangkan dalam ayatnya kan tidak ada kata dakwat fayastajibu dakwah li, begitu tidak ada kan? Tapi langsung fayastajibu li. Hendaknya mereka memenuhi untukku. Nah, apa yang masuk dengan memenuhi? Nah, ini yang apa yang Berdoa. ya memenuhi untukku. Kalau misalnya kan berdoa sudah disebutkan di atas, sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Nah, berdoanya sudah, tapi kemudian fayastajibu li. Setelah berdoa, tahapan berikutnya adalah fayastajibu li untukku. Nah, fayastajibu apa artinya? Tadi diterjemahkannya memenuhi kan? Nah, sekarang kita lihat. Yastajibu ini fil apa? Mudhari. Mudhari, betul. Fil madinya apa? Istajaba. Istajaba yastajibu. Oke ya. Nah, di sini berarti tambahnya apa nih? Wajama. Alif sinta kan? Alif sinta. Oke. Tambahannya ziyadnya kan alif sinta. Ya. Lihat tidak? Alif sinta itu mananya apa? Memohon. Memohon atau meminta. Jaba menjawab, berarti istajaba yastajibu meminta jawaban. Meminta jawaban. Berarti fayastajibu ini secara sorof maknanya adalah hendaknya mereka meminta jawaban. Mereka meminta Li jawaban. untukku. Setelah berdoa, tahapan berikutnya adalah hendaknya mereka
meminta atau menuntut atau mencari jawaban. Li untukku. Mencari atau meminta atau menuntut jawaban untukku. Yang dalam terjemahan diterjemahkan dengan memenuhi. Nah, apa yang diminta untuk dijawab? Apa yang dimohon untuk dijawab? Doa. Doanya kan sudah disampaikan. Hmm. Setelah berdoa, tahapan berikutnya adalah falyastajibu. Yang diterjemahkan dengan penuhi atau mohonlah jawaban gitu. Mohon jawaban gitu ya. Nah, oke, sebelum kita jelaskan falyastajibu, coba lihat dulu wal yu'minu bi. Huruf ataf kan? Lamnya lam amar lagi. Asalnya liyu'minu, kemudian diawali oleh fathah, maka wal diawali oleh harokat fathah ya, oleh huruf berharokat, maka li dibaca sukun sehingga menjadi wal yu'minu bi. Hendaknya mereka beriman kepadaku. Beriman itu maksudnya apa? Percaya kepadaku. La'allahum yarsyudun. Semoga mereka mendapatkan jalan, mendapatkan petunjuk untuk tercapainya doa yang dipanjatkan, untuk terkabulnya doa yang disampaikan. Jadi kalau kita berdoa, menurut ayat ini nih, yang kita coba pahami ya. Kalau seorang hamba berdoa, pertama diberitahu dulu bahwa Allah itu dekat. Allah tidak jauh. Karena Allah itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Nah, kemudian Allah menyatakan bahwa dia akan menjawab panggilan. Menjawab panggilan ketika seorang hamba itu memanggilnya. Nah, kemudian ketika seorang hamba sudah memanggil Tuhan, memanggil Allah, maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk istajibu atau yastajibu. Mencari. Yani mencari jawaban. Yang diterjemahkan dengan memenuhi. Mencari jawaban untuk apa? Mencari jawaban atas doa-doa yang tadi kita panjatkan. Itulah sebabnya ketika berdoa itu tidak hanya diam, tapi mesti tetap berupaya untuk mencari jawaban dari doa yang kita panjatkan. Sebab Allah berikan jawaban tidak di depan mata kita, tetapi dengan kita mencarinya setelah kita beranjak dari tempat kita duduk untuk berdoa misalnya gitu. Jadi ketika kita meminta berdoa, kan Allah tidak langsung memberi kepada kita, nih apa yang kau minta ini aku beri. Tidak begitu kan? Tetapi Allah perintahkan istajibu, falyastajibu. Hendaknya mereka atau kalian memenuhi syarat-syarat untuk tercapainya doa tadi. Makanya kan ada ungkapan bahwa kalau kita berdoa kan mesti ada upaya, mesti ada usaha. Walaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah seseorang manusia kecuali apa yang ia usahakan. Ketika berdoa tidak diam tetapi falyastajibu. Nah, falyastajibu ini kalau secara praksisnya merupakan sebuah upaya untuk pencarian. Jadi tidak diam. Berdoa kan bukan pasif, tetapi adalah aktif, dan proaktif. Dalam kalimat falyastajibu, carilah jawaban atas doa-doa kita. Nah, setelah kita berusaha mencari jawaban, memenuhi syarat-syarat untuk terpenuhi doa kita, nah berikutnya adalah wal yu'minu bi. Kitanya harus yakin dengan apa yang akan Allah berikan kepada kita dari doa-doa kita setelah kita menjalankan falyastajibu. Nah, kalau kita sudah yakin dan beriman, maka kata Allah, la'allahum yarsudun. Semoga dengan jalan yang sudah ditempuh, usaha yang sudah dilakukan, dan keyakinan hati, positive thinking, husnudzon dan sebagainya, la'allahum yarsudun. Semoga mereka mendapatkan petunjuk untuk tercapainya doa-doa yang mereka panjatkan. La'allahum yarsudun. Nah, ini berkaitan dengan ayat yang lainnya. Ud'uni apa? Ud'uni Astajib lakum. astajib lakum. Kalau kita baca terjemahan apa terjemahannya? Berdoalah kepadaku atau panggil aku. Astajib apa artinya? Aku akan jawab. Aku jawab. Aku akan jawab ya, atau aku akan penuhi untuk kalian.
Aku akan kabulkan untuk kalian. Itu dalam pemahaman kita. Tapi kita lihat secara sorof, secara tasrif. Astajib kan dari istajaba. Artinya meminta jawaban kan? Ud'uni, serulah aku, panggillah aku, berdoalah kepadaku. Nah, apa jawaban Allah? Bukan Stajib ujib, lakum. bukan aku menjawab, tetapi astajib. Artinya aku meminta kalian menjawab. Bukan ujib ya, bukan ud'uni ujib, tetapi ud'uni astajib. Kalau kita mengatakan ujib, berarti kalau ayat ini berbunyi ud'uni ujib, berarti ud'uni panggillah aku, serulah aku, ujib niscaya aku jawab. Atau yang kita pahami menjadi aku kabulkan. Tetapi di sini Allah mengatakan di Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, serulah aku, panggillah aku, astajib niscaya aku meminta untuk kalian memenuhi jawabannya. Meminta kalian menjawab untuk kalian. Nah, berarti ketika berdoa itu, ini berarti bukan berdoa pasif. Berdoa itu berdoa aktif. Ketika berdoa, maka seseorang harus ada upaya aktifnya. Maka kalimat ud'uni astajib lakum ini secara bahasa, ketika seorang berdoa, maka tahapannya bukan berdiam saja, tetapi mesti ada upaya-upaya, ada aktivitas, atau ada kerja usaha, agar kemudian Allah berikan tuntunan jalan untuk terpenuhi doa yang dipanjatkan. Nah, tadi kan fajastajibu, ini pun astajib juga sama-sama mazid wazan yang ke-6, alif sinta tambahannya. Makanya dalam rumusan banyak orang kan berdoa sambil berusaha, begitu ya? Berdoa, kemudian berusaha. Nah, berusaha itu adalah terjemahan dari astajib atau dari yastajib, yastajibu. Sedangkan berdoa ini terjemahan dari ud'u. Berusaha atau bekerja, berupaya, itu terjemahan dari falyastajibu. Itu. Sudah tentang ini ya. Kembali tadi kemana? Ke doa Abu Nawas ya. Ilahi abduka asi ataka mukirron bidzunubi wa qad da'aka. Sampai di sini dulu barangkali Ibu Bapak ada soalan? Ada tambahan? Cukup? Ustaz, bertanya Ustaz. Ya, Pak Andi bagaimana? Untuk hal itu apakah harus isim fa'il ya Ustaz ya? Yang mukirron tadi. Boleh Maksudnya isim fa'il, boleh isim maf'ul. oh, Tergantung maknanya. hanya ada dua itu ya Ustaz ya? Yang dipakai Ustaz. Bisa juga isim Untuk- masdar. Oh, isim masdar juga bisa Ustaz. Iya, Oh, isim masdar bisa. Tergantung apa ya, kalimatnya. Terkadang masdar juga digunakan untuk sebagai hal. nah. Misalnya gini. Contoh nih ya, misalnya adhabu ila adhabu jangan adhabu deh, maaf. Ajri ila kimmatish sajaroti khaufan. Nah. Aku lari menuju puncak pohon khaufan, dalam keadaan Takut. 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 Nah, khaufan ini isim Isim fa'il atau masdar. isim masdar? Nah, Ustaz. Masdar. Nah, ini contoh bahwa isim masdar juga bisa menjadi hal. Nah, tapi kalau kalau pekerjaan halnya itu adalah aktif, biasa juga menggunakan isim fa'il.
Ajri ila Ifan. qimati syajarati khaifan. Tuh. Aku berlari menuju puncak pohon, puncak pokok, khaifan dalam keadaan seorang penakut atau dalam keadaan seorang yang takut. Boleh nggak? Boleh tidak menggunakan isim maf'ul? Boleh kalau maknanya sesuai. Misalnya nih, ajri ila qimmati syajarati, misalnya maghduban alaih. Maghduban alayya. Maghduban alayya. Coba lihat maghduban alayya ini. Maghdub ini isim apa? Isim maf'ul. Isim Maf'ul. maf'ul. Nah, berarti isim maf'ul, isim fa'il atau hal itu bisa menjadi hal. Nah, cuma lazimnya biasanya menggunakan isim fa'il kalau maknanya aktif. Nah, gunakan isim maf'ul kalau maknanya pasif. Begitu Pandi ya? Nah, Ustaz. Saya Ya, paham. baik. Ada lagi mau tanya? Cukup. Baik, kita selesaikan. Satu bait lagi. Bait yang keenam dari syair I'tiraf Abi Nawas. Syair Abi Nawas. Ilahi abdukal asi ataka mukirram bidhunubi wa qad da'aka. Nah, ini. Fa in taghfir fa in taghfir fa anta lidha ka ahlu. Nah, segini dulu. Wa in tatarud faman narju siwaka. Ya. Fa-nya fa apa ini? Fa-nya fa istinaf sebab di awal kalimat. Sebelumnya tidak ada huruf syarat. Jadi fa-nya fa istinaf ya. Istinaf atau fa'ul istinaf. Mabniun ala fathi. In harfu syarti atau adatu syarti. Mabniun ala sukun. Taghfir ini fi'lun mudhari'un. Majzum. Mazumun. Bi'in. Mazumun bi'in. Wa alamatu jazmihi sukunun. Wa alamatu jazmihi sukunun ya. Sukunun. Nah, fa'ul jawab ini. Jawaban dari mana? Dari in. In kan ada tu syarti atau harfu Iya. syarti. Berarti fa ini harfu jawab. Ya. Anta, ini domir munfasil. Domirun munfasilun. Mabniun ala fathi. Mabniun ala fathi. Fi mahalli raf'in. Apa ya? Mubtadaun. Selalunya atau biasanya kalau ada domir munfasil itu i'rabnya mubtada. I'rabnya rofa dan mubtada begitu. Domir munfasil ini ya anta, ana, huwa begitu. Sebab domir munfasil itu ada dua, ada domairul raf'i, ada domairul raf'i, ada domairul nasbi. Ya, Yang ana, anta, huwa, ana, antinya itu domairul raf'i, domir rofa. Nah, sedangkan domairun nasbi itu seperti iyaya, iyaka, iyahu, iyaha, iyaya, iyaki, iyaha, iyana, iyakuma, iyahuma, iyana, iyakuma, iyahuma, iyana, iyakum, iyahum, iyana, iyakunna, iyahunna. Itu domairun nasbi. Munfasil juga, domir yang terpisah. Nah, tapi kalau ana, anta, huwa itu domairul raf'i al-munfasilah. Domir rofa yang munfasilah. Nah, i'rabnya atau kedudukannya adalah mubtada. Nah, mubtada, mana khabarnya? Ahlu. Bagus. Khabarnya ahlu. Khabarnya ahlu. Ini khabaru mubtadain. Khabaru mubtadain. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, lidzaka jar wa majrurun ya? Ya. Li harfu jarin. Mabniun ala sukun.
Mabniun ala sukun. Zaka. Zakanya apa? Ismul isyarati. Isyarah. Masalah. Ismul isyarah. Mabniun ala fathih ya. Allah Ya. pasti. Fi mahali jarin apa? Fi mahali jarin majrurun. Ya kan? Ya. Fi mahali jarin majrurun. Sudah sampai di sini. Fa in taghfir fantalidzaka ahlu. Nah, terakhir wa in tatrud Wa anta. apa? Fa in tadur terus Takfir fa anta liza ahlun. itu yang tadi. Sekarang Oh fa in fa in tatrud tadrud. terus Fa in faman tadrud faman narju siwa. siwaka. Hmm. Siwaka. Tuh. Jika mulai Wa in tatrud faman narju siwaka. Wawunya huruf apa, Bapak Ibu? Istinafiah, Ustaz. Harful? Istinafiah. Atfi dong. Oh. Matuf kemana? Kan ada Oh, tadi ada. Atas intafir kan? tadi. Ada. Kan sebelumnya ada intafir, betul tak? Betul tidak? Iya. Nah, sehingga waw ini huruf atop. Lihat, sesudahnya ada in lagi. Berarti kan in maktuf, ya kan? Nah, kita mengatakan ini dulu. In adalah harfus syarti atau adatus syarti. Boleh kita sebut harfus syarti, boleh kita sebut adatus syarti ya. ya Harfus artinya huruf, adatun artinya alat. kalau Harfus syarti huruf syarat, adatus syarti alat syarat. Mabniun sukun. Fi wa huwa ma'tufun ya, wa huwa ma'tufun. Ma'tufun ala apa? Ala in. In yang in takfir. Tatrud. Apa ini tatrud? Fi'lun? Dori. Dori'un. Marfun atau mansubun? Manzum. Madzumun, tidak mau salah. Jadi ustaz lah tu. Madzumun, wa alamatu jazmihi? Sukun. Sukun, bagus. Wa alamatu jazmihi sukunun. Wa fa'iluhu mana ada wa fa'iluhu? Anta. Wa fa'iluhu dhamir mustatir. Takdirhu anta. Takdiru anta. Anta. Bagus, Ibu Sukarti. Takdiru anta. Berarti mudzakkar ya. Wa in tatrud. Faman narju siwaka. Fa huruf apa? Fa huruf apa coba? Harfu jawab. Harful jawab. Aku jawab dari mana? Jawab musyafin. Daripada tatrud. Jabu syartiin ya kan? In tatrud. Aku jawabi mabniun ala fathi. Mabniun ala fathi. Oke. Man. Man ini apa? Simamsu. Ismul istifham. siapa lagi man siapa Atau ada tulis istifham. Boleh ismul istifham. Kenapa disebut ismun? Karena iman itu isim bukan huruf. isim Maka disebut isim ismul istifham. sifam Isim istifham. Istifham. Istifham itu ada huruf, ada isim. Atau boleh ada tulis istifham. ini apa ini apa saadat In, kenapa Ibu? Ibu sama-sama? paman Ustaz kata isim istifham siapakah ya siapakah Iya, lagi siapakah? Kan bertanya. Bukan barang siapa, tapi siapakah? maka siapakah lah ya Maka siapakah? Berarti istifham. Bertanya ini. Man, ismul istifham atau ada istifham
Mabniun ala sukun. Narju. Narju fi'il apa? Mudhari. Mudhari atau Mudhari. madi? Mudhari nun Ustaz. Dari majzum Ustaz. Mudhari. Iya dong. Mudore. Nahnu. Mazum dari mana Pandi? Karena dia jawab syarat Ustaz. Kata dulu deh. Kan ada jumlah man narju, jadi tidak menjadi mazum. In itu menjazmkan dua fi'il mudhari kalau antara fi'il yang satu dan fi'il berikutnya Berturut. berturut-turut. Contoh nih ya, baik saya sampaikan dulu nih. Tadi Pak Andi mengatakan narju itu adalah mazum gitu ya. Nah, begini. Memang in itu adalah huruf jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Misalnya begini. In tata'alam misalnya ya, in tata'alam tafham misalnya. Jika kau belajar kau akan paham. Tuh, tata'alam fi'il mudhari majzum oleh in. Tafham juga fi'il mudhari majzum oleh in. In menjazmkan dua fi'il mudhari. Nah, tafham ini menjadi jawaban dari in tata'alam. Lalu bagaimana dengan kalimat yang di atas? Wa in tatrud faman narju siwaka. In tatrud, in itu jumlah syarat, jumlah syarti. Mana jawabnya? Jawabannya adalah faman narju. Coba lihat, faman narju. Di situ ada fi'il mudhari narju. Narjunya itu datang setelah tatrud atau ada penghalang? Ada penghalang. Ada penghalang, ada jumlah, ada kalimat sebelumnya. Nah, sehingga faman narju ini, narjunya bukan fi'il mudhari majzum, tapi fi'il mudhari marfu'un. Marfu'. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi? Wa alamatu raf'ihi? Dhammah muqaddarah. Muqaddarah. Muqaddaratun ala La akhiri. muqaddarah ala wawi. Alal waw. Asalnya nyarju. Tapi karena huruf terakhirnya wawu, huruf ilat, sehingga dimuqaddarkan, dikira-kirakan kepada wawu. Oke. Wa fa'iluhu dhamir mustatir, takdiruhu nahnu ya. Nah, siwaka. Siwa ini kalimatnya asalnya gini. Ini sama dengan bahasan tadi. Siwa ditambah ka. Tadi sudah kita sampaikan. Pak Andi. Kalau ada kata atau isim atau fi'il yang huruf terakhirnya alif maksuroh, Wah. kemudian diikuti oleh dhamir mutasil, Amir. Asil. maka alif maksuroh itu diubah menjadi Alif. alif mamdudah kan? Ya. Ya. Ini penting dalam penulisan. Kalau nanti Bapak Ibu menulis huruf-huruf Arab dalam kalimat-kalimat bahasa Arab, lalu menemukan alif maksuroh, baik alif maksuroh itu terdapat pada isim maupun terdapat pada fi'il yang bertemu atau yang diikuti oleh dhamir muttasil, maka alif maksuroh ditukar penulisannya menjadi alif mamdudah. Itulah sebabnya siwaka, semula ada siwa, ada alif maksuroh, tetapi karena disambung dengan dhamir muttasil ka, maka alif maksurohnya ditukar menjadi alif mamdudah. Itu. Nah, siwa itu apa? Siwa ini istisna ya. Ini ada tul istisna. Sama dengan goiru. Siwa. Ada tul istisna mabniun ala sukun ya, mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Selainkan juga lah yang mana dia kan, melainkan. Selain. Sama dengan goiru. Goiru kan maknanya selain kan? Lain. Siwa. Lain engkau Goiru itu sama artinya. Gairu. Illa Ustaz? Ya, ilah juga boleh. Melainkan. Tapi nanti kalau ilah
Sebentar. Kalau nanti ilah nanti penggunanya beda. Wa Ilah in siwak. tatrud faman narju siwaka. Setelah siwa ada ka. Kalau gairu gimana? Faman narju gairoka. Kalau غيرك. gunakan narju goir ya, goir ya, goir bukan siwa. Nanti faman narju goiroka. Goironya fathah karena maf'ul bihi. Ghaira itu isim ya Ustaz ya? Isim. Nah, nah. Kadang harokatnya goiru, kadang harokatnya goiro, kadang harokatnya goiri. Mu'rob, isim mu'rob. Nah, Ustaz. Goiril maghdubi, goiri kasroh. Tapi ketika rofa ya goiru. Ketika nanti mansub goiro. Nah, kalau kita gunakan goiru, nanti faman narju goiroka. Siapa lagi kah yang kami harapkan selain engkau? Engkau. Tapi kalau kita gunakan ilah, huruf istisna juga kan? Ya. Nanti bukan ilah kak. Kalau kita gunakan ilah nih. Maka ilah anta. Tuh. Oh. Tuh Gitu. ilah tidak bisa, ilah kak tak bisa. Dhamir munfasil. Harus dhamir munfasil, betul. Nah, kita tahu dhamir munfasil, tahu dhamir muttasil. Tetapi kalau kita belum belajar uslub, itu bisa jadi kita salah penggunaan muttasil dan munfasil. Nah, dengan kita melihat contoh-contoh dalam kalimat-kalimat bahasa Arab, baik dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam doa-doa, itu untuk kita itu menjadi pelajaran untuk melihat uslub penggunaan kata dalam sebuah kalimat. La ya'lamuhu illa anta. La ilaha illa huwa. Bukan illahu kan? La La ilaha ilaha illa illa huwa. anta. Al-hayyul qayyum. La ilaha illa ana. Fattaqun. La ilaha illa anta. Bukan illaka, tapi illa anta. La ilaha illa ana. Illa ana. Jadi setelah ilah itu kalau menggunakan damir munfasil. Tapi kalau gairu atau goiro atau goiri atau siwa itu sesudahnya harus damir muttasil. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, wain tatrud ini kan jumlah tu syarti ya. Jumlah tu syarti kan? Nah, setiap jumlah tu syarti ada jawabnya tidak? Ada. 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 Mana jumlah tu jawab? Mana jawab syartinya? Faman narju siwaka. Man Jadi narju siwaka. wa jumlatu faman narju siwaka wa jumlatu faman narju siwaka. Saya tulis dulu ya. Wa jumlatu faman narju siwaka dan seterusnya. Ini saya tulisnya singkat saja. Fi mahalnya apa? Tadi inta ta'alam tafham. Tafham itu mazum kan? Fi mahali jazmi. Berarti fi mahali jazmin. Fi mahali jazmin. Jawab besar. Mazmun. Oh iya. Fi mahali jazmin jawab syarti. Maaf. Makasih Bandi. Fi mahali jazmin jawab syarti. Tuh. Begitu. Wa jumlatu faman narju siwaka fi imhali jazmin jawab syarti. Dalam posisi jazm adalah jawab syarat bagi kalimat wa in tatrud. Gitu. Bagaimana Ibu Masna? Terjemahannya. Terjemahannya baik. Wa in tatrud faman narju. Oh bukan itu lagunya, salah maaf. Dari awal ya. Tak syok sendiri. Ilahi abdukal asi ataka mukirram bidhunubi wa qadda'aka. Nah terus Wa in taghfir. Salah. Pak tak benar. Wa in Tak jadi. taghfir tak baca dulu. Masuk dia punya. Langsung. Ulangi. Pak Wa in tatrud faman narju siwaka. Menurun.
Dari awal ya, fa in tagfir fantalidzaka ahlu. Jika engkau ampuni, maksudnya ampuni aku yang datang ini, hamba yang berdosa ini, hamba yang punya banyak durhaka ini, fantalidzaka ahlu, maka engkau adalah zat yang layak, yang pantas, yang sanggup untuk mengampuniku. Pantas untuk memberikan ampunan, sebab Allah adalah zat al-ghafur ar-rahim. Ghafirudz dzambi, pengampun dosa. Jadi kalau Allah mengampuni dosa hamba yang banyak dosa ini, maka Allah adalah zat yang maha pantas untuk mengampuninya. Sangat pantas. Bahkan warahmatullahi sabaqat ghadabahu. Rahmat Allah mendahului murkanya. Itu harapan kita semua dalam kondisi kita punya banyak dosa, punya banyak kesalahan dan dosa, maka harapan kita adalah diampuni oleh Allah dengan memohon ampunan kepadanya. Dan jika Allah mengampuni dosa kita, Allah memang pantas menjadi pengampun kita sebab Dia Maha Pengampun. Jika dosa kita diampuni oleh Allah, itu adalah pantas buat Allah. Sebab Allah adalah zat yang Maha Pengampun atas semua dosa. Nah, tetapi kemudian di ujungnya, wa in tatrud faman narju siwaka, namun wawunya wawu atop tapi diterjemahkan dengan namun. Jadi merupakan kebalikan ya. Sebelumnya kan kau mengampuni. Nah, namun begitu. Namun jika engkau mengusirku, menyuruhku pergi dari halaman Tuhan, ya, di mana kita tadi meminta ampunan. Wa in tatur, jika engkau mengusirku yang datang dengan penuh dosa ini kepadamu, faman narju siwaka, maka siapa lagikah yang aku harapkan selain engkau sendiri. Jadi itu ini doa apa? Doa kepasrahan atau doa keputusasaan? Pasrah. Pasrah. Bukan putus asa. Kalau putus asa, bukankah pada kalimat sebelumnya fa in tagfir fa antalidzaka ahlu, memohon ampunan dan berharap Allah mengampuni kan? Berarti ada harapan. Tetapi kalau saya ditolak, ya siapa lagi yang pantas mengampuniku sedangkan aku adalah hambamu, hamba Allah. Pasrah. Jadi pasrah kalau gitu. Begitu. Selesai, alhamdulillah. Tuntas sudah bahasan tentang Syi'ru Abu Nawas. atau Syi'ru Abi Nuwas. Sudah hafal belum syairnya? Mau dibaca dari awal? Mau? Tak lancar. Hafal. Ilahi lastu lil firdausi Wala aku ala naril jahim. Terus? Faham di Batang wafir Zunubi Fa'innaka ghafirudz Ambil azim. dzambi. Terus? Sampai situ kita hafal, Ustaz. Yang ketiga, Dunub semuanya ada dirima faham di taubatan ya jalali Sian ini lagu nih. wa umrina qisum fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifa timali. Nah, yang ini yang terakhir. Ilahi abdukal asi Ataka muqirram bizunubi aqad Terakhir, fa in
in taghfir fa anta lidaka ahlu wa wa in in tatrud tasud faman narju siwaka. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Apa ya Semua sekarang ya? sedih bunyi lagu ni Ustaz. Sambil nangis. Kalau kita sedang merasa berdosa, banyak dosa, kita ingin minta diampuni, bacalah syair ini dengan penghayatan, dengan rasa, Dengan pasrah. dengan pasrah. Diampuni, alhamdulillah. Tidak diampuni, masa Allah tidak mengampuni dosa hambanya yang hambanya sendiri begitu ya. Selalunya Tetap kita ada baca sampai fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Selalunya Ustaz. dua bait ya Bu ya. Selalunya kita baca sampai situ. Sampai 2 bait ya. Memang yang lazimnya sampai 2 bait, yang biasa yang sering dengar. Sebab cuma 2. Sebab 6 bait itu panjang ya. Panjang. Untuk menghafalnya perlu banyak waktu. Tapi kalau kita sering-sering baca, sering-sering dengar, sering-sering simak, sering-sering Boleh ingat. nyanyikan, sering-sering kita bacakan dengan lagu, itu membantu. Lagu itu membantu untuk menghafal. Nada, nada-nada itu membantu menghafal. Makanya berbahagialah orang yang bisa bernyanyi sehingga bisa mempunyai kesempatan untuk bisa menghafal. Nah, cuma nanti kalau sudah hafal, kadang-kadang kita kalau disuruh baca tanpa lagu lupa. Kalau tidak paham maknanya. Kalau kita paham maknanya, ya kita hafal dengan lagu, tapi juga paham tetap bisa menyebutkan kalaupun misalnya tidak menggunakan nada atau lagu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih banyak. Bapak semua sudah bersama-sama nyimak lagi. Minggu depan tak ada kelas kan Ustaz? Oh iya, minggu hadapan mohon Pas ada izin orang ya, tengah kita tidak pergi rumah belajar Ustaz. dulu. Rupanya kita mulai Senin hadapan ini kita minta izin ya untuk cuti dulu ya 1 minggu ya. Senin, Selasa, Rabu ya. Raya, cuti raya Ustaz. Di Bali Ustaz. Di Dari Papali, di Papali. Singapura di Papali ya. Ya. Malaysia pun dapat Bali. Cuti Jumat libur, Minggu juga libur, hari Ahad juga libur. Jadi kita 1 minggu libur full. cuti panjang. Mohon izin. Sebab pada hari Rabu akan datang ke Indonesia teman-teman yang bapak-bapak ibu semua ini, sebagian dari bapak ibu ada 24 orang. Mohon izin kita rehat dulu sebentar belajarnya. Mudah-mudahan tetap bisa mendapatkan banyak manfaat. Dan nanti bapak ibu bisa simak video-video yang sudah kita belajar bersama gitu ya. Nanti Ya bapak ya, bapak ibu ya, kita libur dulu Jumat depan ya. nanti buat ulasan terus menerus tak daripada Bandung bagi orang yang tak pergi ni. Insyaallah. Gunakan video ya Bu ya. Kelas start off Jumaat sampai Isnin. Live. Kenapa ya Bu? Ibu Sadia apa? Mula daripada Jumaat malam tak ada kelas. Jumaat, Isnin, Selasa, Rabu sampai hari apa baru ada kelas? Dari Senin, Jumaat lagi satu lah. Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Minggu libur. Senin depan kita masuk insyaallah. Okey. Saya pun nak libur. Cepatnya masuk. Ingatkan Jumaat lagi satu masuk Ustaz. Kenapa Ibu? Ingat Jumaat lagi satu masuk. Ya, Jumat hadapan kita cuti. Jumat dua minggu yang berikutnya insya Allah masuk kembali. Oh, okey. Jadi cuti 1 Jumat saja. Saya ingat 2 Jumaat. Teruskan je lah Ustaz. Siapa tak nak datang pun boleh lah. Pergi cuti sendiri. Cuti sendiri. Baik, alhamdulillah. Ustazah Suryati aja. Kenapa Ibu? Ustaz cuti suruh Ustazah Sukarti aja. boleh. Ya. Baik, Ramai itu Ustazah saja dalam barangkali Ustaz. Ramai Ustazah dalam ni boleh ajar. Ya. Baik, itu saja barangkali kita belajar malam hari ini. Baik, ayol ikhwan wa akhwat, hadha huwa darsuna fi hadhil munasabah wa fi hadhil lailah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazil ala ihtimamikum wa indimamikum wa musyarakatikum.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Akhiran aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan semuanya. Assalamualaikum. Selamat bersyuting. Malam besok ada lagi. Hari Minggu besok masih belajar. Boleh. Tak Ya. betul dia. Ya, terima kasih.